Halo, Halo, perkenalkan, nama saya Marcelino Alexander, bisa dipanggil Marcel dan juga rekan saya. saya Owen Sebastian, bisa dipanggil Owen. Nah, di video kali ini kami akan membahas kasus tentang kenaikan pajak karaoke di kota Surabaya. Oke, lanjut saja kita ke pembahasannya. Berdampaknya akan seperti apa? Saya akan mengambil satu contoh kasus. Misalnya, saya dan teman-teman berencana untuk pergi karaoke di tempat karaoke A yang ada di Jakarta. Tempat karaoke A ini menetapkan harga per jamnya sebesar Rp200.000. Nah, saat kenaikan pajak hiburan tersebut diberlakukan dan Jakarta mengambil batas terbawah kenaikan sebesar 40%, jadi Rp200.000 harga per jamnya tersebut akan dikalikan dengan 40%, yakni sebesar Rp80.000. Nah, jadi setelah aturan tersebut resmi diberlakukan, saya dan teman-teman harus membayar Rp280.000 untuk satu jamnya. Nah, jadi ya siap-siap aja. Saya dan teman-teman akan patungan karaoke lebih mahal. Ya, itu juga yang berlaku saat kalian membeli produk atau jasa di tempat-tempat seperti diskotik, klub malam, bar, dan juga mandi uap atau tempat spa. Terus terang kita panik. Kita dapat untung paling cuma berapa? 10%, 20%. Iya. Nggak sampai 20% lah. Kita untungnya antara 5% sampai 10%. Mm-mm. Itu untungnya untuk membayar gaji karyawan dan yang lain-lain. Terus habis itu kita dikenakan 40% untuk pajak daerah. Lah, sama aja kita dijadikan romusa nih. Selama ini pajak adalah 21%. Ditambah service charge misalnya 6%. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kota Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat hiburan dan ekonomi terbesar di Jawa Timur. Tapi di balik gemerlapnya tempat hiburan malam dan karaoke, ada satu kebijakan baru yang kini jadi perbincangan hangat, yaitu kenaikan pajak hiburan hingga 40%. Oke, kemudian dikenaikan tarif pajak ini yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun di sisi lain, banyak perilaku usaha karaoke, terutama yang berskala kecil, menengah, mulai merasa keberatan dengan beban pajak yang dianggap terlalu tinggi. Oke, dalam video ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana dampak kenaikan pajak hiburan ini terhadap pelaku usaha karaoke di Surabaya. Apakah kebijakan ini adil dan efektif? Dan langkah apa yang bisa dilakukan agar pemerintah dan pelaku usaha bisa menemukan titik keseimbangannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat chat inbox berikut ini.
Ketiga, edukasi pajak dan pendampingan bagi pelaku UMKM di sektor hiburan perlu diperkuat. Banyak pengusaha kecil belum memahami cara perhitungan pajak, hiburan, dan mekanisme pelaporannya. Melalui pelatihan rutin dan bimbingan dari Bapenda, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat dan resistensi terhadap kebijakan dapat dikurangi. Untuk solusi yang terakhir, pemerintah perlu melakukan evaluasi dampak sosial dan ekonomi secara berkala untuk menilai sejauh mana kebijakan kenaikan pajak ini mempengaruhi omset, tenaga kerja, serta kontribusi real terhadap perencanaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan apakah kebijakan ini perlu disesuaikan, diperpanjang, atau bahkan direvisi. Kenaikan pajak hiburan di Surabaya memang menjadi kebijakan yang penuh dilema. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun di sisi lain, pelaku usaha karaoke, terutama yang berskala kecil dan menengah, harus menghadapi tantangan berat akibat lonjakan tarif hingga 40%. Dampaknya bukan hanya pada keuntungan usaha, tetapi juga pada lapangan kerja dan keberlangsungan industri hiburan lokal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan fiskal dan keberpihakan terhadap sektor real. Oke, selanjutnya untuk kedepannya, harapan pemerintah dan pelaku usaha dapat berjalan beriringan dalam menemukan titik tengah yang adil. Dengan dialog yang terbuka, sistem pajak yang transparan, serta kebijakan adaptif terhadap kondisi ekonomi di masyarakat, tidak hanya menjadi alat pemungutan, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya pembangunan daerah yang kuat tidak hanya bergantung pada besarnya pajak yang dipungut, tetapi juga pada keberhasilan pemerintah menjaga agar dunia usaha tetap hidup dan terus berkontribusi bagi kota Surabaya. Oke, sekian dari kami untuk mengenai kenaikan pajak karaoke di kota Surabaya. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita semua pentingnya keseimbangan antara kebijakan pajak daerah dan keberlangsungan usaha. Mari kita dukung kebijakan pajak yang adil, transparan, dan berpihak pada kemajuan ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!